Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Oke, kita bersyukur kepada Allah ya telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita dapat bertemu dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yeay. Oke. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran, ada baiknya Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Oke. Kira-kira yang tidak hadir siapa ya? Ratna. Ya, Ratna kenapa? Dek Ratna, Bu. Kurang enak badan, Bu. Ya, kita doakan ya untuk teman-teman yang sakit. Semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Allah. Oke, next. Untuk agar pembelajaran hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas Aditya pimpin doa. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Baik. Bu. Ya. Oke. Ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat materi kemarin kita belajar apa ya? Tentang proses masuknya Islam ke Nusantara berkaitan Ya. dengan jalur dan baik. keadaan Nusantara, Bu. Oke. Di proses masuknya Islam di Nusantara itu apa saja yang kita pelajari? Teori, Bu. Oke, teori. Sama teori masuknya Islam di Nusantara, Bu. Ya, bagus. Nah, berapa teori yang kita pelajari kemarin? Ada 4 teori, Bu. Ya. Sukma bisa sebutkan? Ya. Teorinya apa saja? Atau satu saja? Nanti dibagi Teori ke Gujarat, yang lain. Bu. Ya, teori Gujarat. Bu. Ya, oke, bagus. Ikra, teori apa lagi? Teori yang kedua itu teori Arab, Ibu. Ya, teori Arab. Rofiul? Gujarat, Bu. Ya, oke ya. Terima kasih untuk yang masih mengingat materi yang kemarin. Ya, jadi pembelajaran hari ini itu masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin ya. Jadi materi yang kemarin itu adalah proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, setelah Islam masuk ke Indonesia, tentunya pasti mengalami perkembangan. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah perkembangan Islam masa Wali Songo. Oke, Ibu menjelaskan tapi lewat video ya, biar kalian tidak terlalu monoton mendengar penjelasan Ibu secara langsung begini. Jadi Ibu putarkan video, oke? Baik, Bu. Ya, masih semangat ini? Masih, Ibu, masih. Masih. Biasanya haus atau apa ini. Dia di paling semangat, Bu. Pagi-pagi. Ya, sebentar. Ya. Jadi untuk pertemuan pertama kali ini kita fokus di materi biografi dan strategi dakwah Wali Songo ya. Ini videonya Ya, sudah Bu. muncul sama kalian? Belum, Bu. Oh, belum. Lalu laptopnya Ibu itu boleh diganti. Beli baru. Assalamualaikum Ya, ini warahmatullahi sudah wabarakatuh. Iya, sudah Ibu, Kembali sudah. lagi bersama saya Ismawati Aryatiniko, guru kelas 12 MAN 1 Kota Gorontalo.
Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi Wali Songo. Capaian pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Nusantara, sejarah dan peranan kerajaan Islam terhadap perkembangan Islam di Nusantara, dan peran Wali Songo dalam mengembangkan dakwah Islam di Nusantara sebagai inspirasi menjadi Muslim moderat pada zamannya. Tujuan pembelajaran menganalisis peran dan pengaruh Wali Songo dalam mengembangkan dakwah Islam di Nusantara, termasuk pendekatan dakwah yang mereka gunakan, kontribusi mereka dalam membangun pesantren dan lembaga pendidikan Islam, serta sumbangsi mereka dalam membentuk masyarakat yang toleran dan moderat pada zamannya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Wali Songo, perhatikan gambar berikut ini. Nah, jelaskan apa yang kalian ketahui terkait gambar berikut. Lanjut, mari kita mengenal lebih dekat tentang Wali Songo. Wali Songo berarti 9 wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Dalam kesempatan kali ini, yang akan kita bahas fokus di biografi dan strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik, nama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim, asal Turki atau Kashan, Persia, profesi ahli tata negara yang menjadi penasihat raja dan guru para pangeran. Wafat 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Strategi dakwah beliau yang pertama, menggunakan pendekatan kekeluargaan. Yang kedua, mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Yang ketiga, bergaul dengan para remaja. Yang kedua, Sunan Ampel, nama asli Raden Rahmat, ayah Ibrahim As-Samarkandi, ibu Dewi Chandrawulan, wafat 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel. Strategi dakwahnya yang pertama, membangun pesantren di Ampel Denta, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencana berdirinya kerajaan pertama di Jawa. Yang ketiga, Sunan Bonang, nama asli Raden Maulana Makhdum Ibrahim, ayah Sunan Ampel, ibu Dewi Chandrawati, wafat 1525 Masehi. Dimakamkan di Tuban di daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Strategi dakwah beliau yang pertama, meningkatkan jumlah dan mutu kader dai. Yang kedua, berdakwah di kalangan kerajaan Majapahit. Yang ketiga, menciptakan gending-gending atau tembang-tembang Jawa yang syarat dengan misi pendidikan dan dakwah dalam seni pewayangan. Berikut yang keempat, Sunan Kalijaga, nama asli Raden Sahid atau Syekh Malaya, ayah Raden Sahur Tumenggung Wilawatikta, ibu Dewi Nangrum, wafat pertengahan abad ke-15. Strategi dakwah beliau yang pertama, berdakwah menggunakan wayang dan gamelan. Yang kedua, berdakwah lewat kesenian, salah satunya seni batik. Yang ketiga, mendirikan pusat pendidikan. Yang kelima, Sunan Giri,
Nama asli Raden Ainul Yakin, ayah Syekh Maulana Ishaq, wafat sekitar awal abad ke-16. Makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. Strategi beliau dalam berdakwah yang pertama, membina kader dai, yang kedua, mengembangkan Islam ke luar Pulau Jawa, ketiga, menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Yang keenam, Sunan Rajat. Nama asli beliau Raden Kasim, Sunan Sedayu, Raden Syarifuddin, Maulana Hasim, Sunan Mayang Madu. Ayah Sunan Ampel, Ibu Dewi Chandrawati. Wafat 1552 Masehi. Strategi dakwah beliau yang pertama, membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu, Lamongan. Yang kedua, dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembang Jawa Mapacat Pangkur dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Yang terakhir, membuat Pepali Pitu atau 7 ajaran. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Nama asli Jafar Shadiq atau Raden Undung atau Raden Amir Haji. Ayah Raden Usman Haji, penyebar agama Islam di daerah Jipan, Panolan, Blora, Jawa Tengah. Profesi Panglima Perang Kesultanan Demak, pemimpin pemerintahan atau bupati. Wafat di Kudus pada tahun 1550 Masehi. Strategi dakwah beliau yang pertama, menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Yang kedua, melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat Muslim Kudus. Yang kedelapan, Sunan Muria. Nama asli Raden Umar Said. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Ayah Sunan Kalijaga, Ibu Dewi Saroh. Wafat pada abad ke-16. Makamnya ada di Bukit Muria, Kudus. Strategi dakwahnya yang pertama, menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. 2. Memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria. Yang ketiga, memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria. Yang terakhir atau yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati. Nama asli Syarif Hidayatullah. Wafat di Cirebon pada tahun 1570. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Sabta, Pangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Strategi dakwah, melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Demikianlah pembahasan materi, biografi, dan strategi Wali Songo. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, baik anak-anak, setelah kalian mencermati video, Ibu akan membagi 2 kelompok. Jadi kelompoknya Nasihudin dan kelompok Nasihudin kelompok 1, dan yang berikut Aditya kelompok 2. Nah, tugas kalian setelah mencermati video yang Ibu putarkan tadi, kemudian kalian juga bisa membuka di buku siswa kalian, itu silahkan ya menemukan masalah apa atau materi apa yang belum jelas. Ya, jadi silahkan ya. Ibu meminta kalian menemukan masalah yang terkait dengan materi yang sudah Ibu
share tadi tentang biografi dan strategi dakwah Wali Songo. Silahkan Ibu kasih waktu 5 menit. Halo, masih semangat? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Silakan ya didiskusikan masalah apa yang kalian temukan terkait dengan materi yang sudah Ibu share tadi. Ya, baik. Waktunya sudah cukup. Silahkan mau kelompok 1 atau 2 dulu yang presentasi. Silakan kelompok 1 Nasihudin atau kelompok 2 Aditya. Bisa dengar suara Ibu? Iya, bisa, Bu. Ya. Ya, Nasihudin bisa. sudah siap? Iya, Bu. Saya ada pertanyaan, Bu. Oke, ini ya silakan, berarti dipresentasikan ya masalah yang ditemukan, ya. Ya, Bu. Ya. Aditya? Ya, hadir. Ya, silakan presentasinya. Nasihudin saja duluan, Bu. Putus-putus suaranya. Oke, kita ke Nasihudin. Ya, silakan Nasihudin. Masalah apa yang ditemukan terkait materi yang sudah kita simak tadi? Silahkan. Iya, Bu. Ini di link yang Ibu kirimkan. Itu ada 7 ajaran Sunan Derajat ini, Bu. Ya. Nah, ada 7. Saya belum mengerti ini di poin yang nomor 2. Yang poin nomor 2 itu jroning suko kudu eling lan waspodo. Apa itu artinya sama contohnya, Bu, dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, oke. Bagus ya, bagus pertanyaan. Ya, bagus pertanyaannya ya. Silahkan ditanggapi. Sebelum Ibu tanggapi ya, Ibu berikan waktu dulu untuk kalian. Silahkan untuk Rofiul, bisa? Oke, Bu. Jadi jroning suko kudu eling lan waspodo itu merupakan salah satu ajaran daripada Sunan Derajat yang sebenarnya itu mencerminkan keluhuran budi pekerti, Bu. Nah, makna daripada jroning suko kudu eling lan waspodo itu mempunyai makna dalam suasana gembira harus tetap ingat Tuhan dan waspada. Artinya ya ajaran ini merupakan bentuk konsep refleksi diri, Bu, bahwa manusia itu harus selalu mengingat Tuhan dalam segala kondisi. Selain itu, manusia juga harus senantiasa waspada, tidak terlena dengan kenikmatan duniawi yang bisa menjerumuskannya ke dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Itu, Bu, mungkin. Iya, bagus ya, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk Rofiul. Ya. Jadi itu ada 7 ya, berhubung Ibu orang Gorontalo asli, jadi mungkin untuk menyebutkan 7 ajaran ini masih agak belibet ya di lidahnya gitu ya. Jadi ini ada 7, bisa Ibu sebutkan. Yang pertama, membangun resep sing sasomo, itu kita harus membuat senang hati orang. Kemudian yang kedua, jroning suko kudo eling lan waspodo, itu walaupun kita dalam hati senang, itu tetap harus waspada. Yang ketiga, laksi taning subroto tanyipto marang pringo bayang lampah. Tuh kan, belibet lidahnya. Oke, yang ketujuh, ya, yang ketujuh ini panjang sekali, tapi ini artinya
ajarkan ilmu pada orang yang tidak tahu, berilah makan kepada orang yang lapar, berilah baju kepada orang yang tidak punya baju, serta beri perlindungan pada orang yang menderita. Itu ya. Ya. Ya, kalau adik Rofiul ini pasti sudah lancar sekali ini ya untuk menyebutkan ada 7 ajaran dari Sunan Derajat. Oke, bagus. Ada lagi masalah yang ditemukan? Oke. Kalau tidak ada, saya anggap sudah paham semua. Sudah paham ya? Paham ya? Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. oke. Ya. Ya, kita akan menyimpulkan dan merefleksi materi yang sudah kita pelajari. Ya, sama-sama kita merefleksi. Baik, Ikra bisa merefleksi kembali materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan Ikra. Yang pertama, Ibu, yang ingin saya sampaikan itu terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ibu, yaitu bagaimana gigihnya peran wali songo dalam menyebarkan dakwah agama Islam di tanah Jawa, Ibu. Ya, itu mungkin bagus. dari saya. Ya, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk Ikro. Kayaknya dia kurang semangat ini. Ya, ada yang lain yang bisa menambahkan? Ya, Bu. Oke, silakan Adit. Dalam berdakwah, Wali Songo menyesuaikan dengan budaya wilayah sekitar. Contoh tadi ada di Sunan apa tadi, Bu? Tidak menyembeli hewan lembu atau sapi, ya, Sunan Kudus. Karena menghargai agama yang sebelum Islam datang, yaitu agama Hindu. Itu, Bu. Ya, ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, itulah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi intinya dalam strategi dakwah Wali Songo ini, para Wali Songo mereka menggunakan pendekatan dengan kearifan lokal gitu. Jadi mereka tidak serta-merta menghapus budaya yang ada. Ya, misalnya itu dari Sunan Kudus itu kaum muslimin yang ada di Kudus dilarang untuk menyembelih hewan sapi atau lembu, ya, itu untuk menghargai masyarakat Hindu, karena di masyarakat Hindu sapi itu dianggap dewa atau Tuhan, ya. Kemudian ada juga strategi dari Sunan Kalijaga itu lewat wayang, karena masyarakat Jawa itu sukanya nonton wayang, jadi dakwanya itu melalui media wayang. Jadi itu. Kemudian Wali Songo juga mengajarkan toleransi, ya, mengajarkan toleransi dan moderat kepada kita untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum Ibu tutup, ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas bentar. Ya, ini ya, silahkan dicatat tugasnya. Ya, jadi jelaskan bagaimana relevansi strategi Wali Songo dengan perkembangan Islam saat ini. Ya, silahkan jawabanmu seperti biasa ya, karena kita pakai e-learning, jadi jawabannya dikirim di e-learning. E-learningnya masih aktif toh? Halo? Sibuk. Oke, siap. Masih aktif ya. Oke, jadi ini pertanyaannya hanya satu, hanya butuh penjelasan bagaimana relevansi strategi Wali Songo dengan perkembangan Islam saat ini. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita yel-yel dulu ya, yel-yel dulu, karena so siang ini ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, yes, ya.
Walaupun sudah siang, artinya semangat kita itu tetap semangat pagi. Oke? Baik, Bu. Are you ready? Ready. 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 Kita tes ya. Oke. Semangat pagi. 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 Yes. Jangan lupa yes. Ulang. Ya. Iya. Oke. Selamat pagi. 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 Yes. Oke. Alhamdulillah kita sudah melalui proses pembelajaran. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan untuk selanjutnya kita akan belajar tentang materi, masih lanjutan dari materi Wali Songo ya. Jadi kita akan belajar tentang peran Wali Songo dalam perkembangan Islam, kemudian teladan apa saja yang kita bisa ambil dari dakwah Wali Songo. Oke? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Ya. Paham, Oke, Bu. alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.